Cek, cek, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Hai. Hello. Hai。在我跟上学学习很有趣，老师们都非常友好和热情。Selain belajar di dalam kelas, kita diajak belajar di luar lingkungan sekolah dalam kegiatan outbound dan field trip. There is guest teacher program, inviting fun, and great speakers. クラスは素晴らしく、生活でとてもクールな講習があります。The library is comfortable and the book collection is complete. Ono lapangan basket lan futsal lerek cocok karo ibu sing seneng olahraga. Ustaz-ustazah selalu mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan berinfak. 城里也有奥林匹克班，有数学、科学、英语和中考课，真的支持你们取得成就。يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
Alhamdulillah. Laqad hafidtu juz'an thalathuna fil fasli tsalits. So many kind of extracurricular here. There are robotics, futsal, soccer, Japanese and choir, photography, archery, tapak suci, cooking, painting, swimming, journalism, qiraah, which can be a place for us to develop our potential. Liane saka ekstrakurikuler utawa program unggulan yaitu polisi cilik. Awak dhewe diulang disiplin, utamae ing lalu lintas. Dilatih langsung karo polisi lho. Coaching sering dijaluk tampil ing macam-macam acara. Mantap! My little sister was interested hearing the story of Mugub. And now, I'm proud to be a student of Mugub Elementary School. Yeah! Ayo bergabung bersama kami di sekolah ramah anak. SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub. SD Mugub. Ramah kalian dan berprestasi. Yeay! Selamat datang anak-anakku semuanya saat Mugab kelas 4, 5, dan 6. 5 menit lagi kegiatan ini akan Ustazah mulai ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita simak lagi ya video profil SD Mugab. Selamat pagi ayah, selamat pagi bunda. Ku pergi ke sekolah sampai nanti di rumah. Kalau seperti ini ceritanya, mending digabung aja. Morning kawan-kawan, tebarkanlah senyuman, nukrai impian. Lingkungan nyaman, belajar menyenangkan, semua senang jadi terasa aman. Bahagia berada di SD Mugab tercinta, yang ramah, bersih, indah, dan juga berakhlak mulia. Tak senang, semua nyaman, orang tua pun menjadi tenang. Sekolah ramah anak, SD Mugablah tempatnya. Ciliknya ramah, Disiplin dalam tugasnya, selalu senyum dan sapa, buat kita bahagia. Lingkungan nyaman, belajar menyenangkan, semua senang jadi terasa aman. Bahagia berada di SD Mugab tercinta, yang ramah, bersih, indah, dan juga berakhlak mulia. Kita senang, semua nyaman, orang tua pun jadi tenang. Sekolah ramah anak, SD Mugablah tempat. bahagia berada di SD Mugab tercinta, yang ramah, bersih, indah, dan juga berakhlak mulia. Kita senang, semua nyaman, orang tua pun jadi tenang. Sekolah ramah anak, SD Mugablah tempatnya. Sekolah ramah anak, SD Mugablah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Hai. Halo. Hai.
趣，老师们都非常友好和热情。 Selain belajar di dalam kelas, kita diajak belajar di luar lingkungan sekolah dalam kegiatan outbound dan field trip. There is guest teacher program, inviting fun, and great speakers. クラスは素晴らしく、生活でとてもクールな講習があります。 The library is comfortable and the book collection is complete. Ono lapangan basket lan futsal lerek cocok karo hobiku sing seneng olahraga. Ustaz-ustazah selalu mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan berinfak. 城里也有奥林匹克班，有数学、科学、英语和中考课，真的支持你们取得成就。 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. كان برنامج لحفظ القرآن والحمد لله لقد حفظت جزء 30 في الفصل الثالث. So many kind of extracurricular here. There are robotics, futsal, soccer, Japanese and choir, Photography, archery, tabak suci, cooking, painting, swimming, journalism, qiraah, which can be a place for us to develop our potential. Liyane saka ekstrakurikuler uga ono program unggulan yaitu polisi cilik. Awak dhewe dibilang disiplin, utamae ing lalu lintas. Dilatih langsung karo polisi lho. Coaching sering dijaluk tampil ing macam-macam acara. Mantep! My little sister was interested hearing the story of Mugub, and now she's here. I'm proud to be a student of Mugub Elementary School. Yeah! Ayo bergabung bersama kami di sekolah ramah anak. SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub, SD Mugub. ramah mulia dan prestasi. Yeay!
Oke, wah sudah 1 juta penonton ini ya. Oke, karena sudah banyak penontonnya dari anak-anak kelas 4, 5, dan 6, sudah banyak yang join, sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak sahabat Mugep kelas 4, 5, dan 6 yang masih ada di rumah ya, belum bisa bergabung di sekolah. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat? Oh, sehat. Oke. Saya doakan selalu sehat, pandemi segera berakhir dan kita semua bisa kembali belajar bersama di sekolah kita tercinta SD Mugep. Oke, anak-anak kelas 4, 5, 6 yang Ustazah Teri sayangi dan Ustazah Teri banggakan. Hari ini kita akan ada kegiatan yang sangat menarik ya. Gestar OST bersama Kak Bayu Gatra. Yeay. Ada yang sudah tahu Kak Bayu Gatra itu siapa sih? Ada yang tahu nggak Kak Bayu Gatra itu siapa ya? Tuh, yang sudah angkat tangan itu anak-anak futsal semua kayaknya ya. Anak-anak yang suka bola semua itu sepertinya yang angkat tangan. Oke, ya. Jadi betul sekali Kak Bayu Gatra ini adalah seorang atlet profesional timnas sepak bola Indonesia ya. Khusus SD Mugep hadirkan untuk anak-anak SD Mugep kelas 4, 5, 6 semuanya agar bisa menceritakan pengalamannya sebagai seorang pesepak bola profesional yang sukses ya. Wah, sudah gak sabar ini Ustazah ya. Coba. Oke, sebelum kita mulai ya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum Ustazah panggil Kak Bayu Gatra nih, ya, di sini Ustazah Teri akan membacakan etika selama mengikuti Zoom. Yang pertama, anak-anak tidak diperkenankan untuk coret-coret layar ketika ada materi ataupun nyanyian yang di-share. Ya. Yang kedua, anak-anak diharapkan untuk berpakaian rapi, duduk dengan sopan, videonya di-on-kan semuanya, dan selama kegiatan kali ini, semua audio akan Ustazah nonaktifkan dan akan Ustazah aktifkan kembali jika diperlukan. Oke, bismillah. Semoga acara pada pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, anak-anak semuanya agar lebih kenal nih sama pemateri kita ya. Coba Ustazah sapa dulu ya. Apakah sudah hadir Kak Bayu Gatra? Halo Kak Bayu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo Kak Bayu. Wah, oh, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat, Mbak, sehat. Alhamdulillah, semangat ya Kak Bayu ya untuk memberikan motivasi kepada. Semangat. Oke, Kak Bayu, ini biar anak-anak lebih kenal lagi dengan Kak Bayu nih, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi biar lebih kenal lagi, kita saksikan yuk video profil Kak Bayu berikut ini. Bayu Gatra, baik sekali Bayu Gatra. Kita lihat lepas kontrol dia, Bayu Gatra, masih Bayu Gatra, ada Fandi, Bayu Gatra, gol! Inilah yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana Indonesia mampu menjebol gawang Malaysia melalui kaki Bayu Gatra. Kita lihat lagi ulang bagaimana.
keren sekali Kak Bayu Gatra ini ya, luar biasa, seorang pemain sepak bola profesional punggawa timnas Indonesia. Kak Bayu, gimana? Sudah sangat on fire kah untuk siang hari ini? Ya, insya Allah Mbak. Insya Allah. Oke, anak-anak sepertinya sudah nggak sabar itu ya. Sudah mau angkat tangan semua itu sepertinya, mau bertanya-tanya. Padahal Ustaz Teri belum bertanya ini ya. Ustaz Teri dulu ya yang mau tanya-tanya Kak Bayu ya. Oke, Kak Bayu. Tema pada pagi hari ini adalah follow your dream. Ikuti mimpimu. Nah, saya mau tanya nih Kak Bayu. Kak Bayu dari dulu apakah bermimpi menjadi seorang pesepak bola? Ya Mbak. Jadi apakah Kak Bayu dari dulu itu memang mimpinya ingin menjadi seorang pesepak bola atau bagaimana Kak Bayu? Ya mungkin saya dapat titisan sepak bola ini dari ayah saya, Mbak. Papa saya. Jadi Papa ini merupakan mantan pemain sepak bola tapi di kelas desa di kampung. Desa. Iya. Jadi saya dapat titisan itu dari ayah saya begitu Mbak. Jadi kenal sepak bola memang dari kecil ya, dari seorang ayah yang memang pemain sepak bola juga. Oke, Kak Bayu. Jadi sosok yang sangat menginspirasi Kak Bayu untuk menjadi seorang pemain sepak bola itu ayah sendiri ya? Ya, ayah sendiri. Ayah sendiri ya. Oke, Kak Bayu. Nah, emang dari kecil berarti sudah dari awal ingin jadi pemain sepak bola atau dulunya pernah pengen jadi apa atau? Ya kalau cita-cita sih sebenarnya pengen apa Mbak ya, dulu cita-cita saya pengennya jadi dokter, jadi pilot, jadi guru. Banyak ya. Banyak. Tapi setelah saya lulus SD, terus sama orang tua disuruh memilih satu yang benar-benar disuruh difokuskan begitu. Soalnya kalau jalan semua kan nggak mungkin Mbak. Gitu. Iya. Jadi dulunya kecilnya pengen jadi banyak ya, jadi pilot, jadi dokter, jadi guru. Ini kayaknya anak-anak yang kelas 4, 5, 6 sekarang juga lagi bingung nih, lagi pengen banyak maunya ini ya, cita-citanya pengen jadi ini, nonton ini pengen jadi ini ya Kak. Kayaknya sekarang kalau habis nonton Kak Bayu Gatra, habis ini pengen jadi pemain sepak bola semua ini. Iya, jadi Kak Bayu ini dulunya cita-citanya banyak, kemudian SMP memfokuskan satu, benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola begitu ya Kak Bayu ya? Ya, benar Mbak. Bisa sampai menentukan, oh ini aku pengen jadi pemain sepak bola, itu gimana Kak Bayu? Sampai menyingkirkan semua cita-cita yang lain itu? Ya udah aku sepak bola aja gitu. Ya, pertama begini. Jadi pas waktu SMP itu kan saya ikut ekstrakurikuler di sepak bola Mbak. Gitu. Iya. Akhirnya apa ya? Saya tetap, tapi mata pelajaran saya tetap nilai saya bagus begitu Mbak. Terus sama orang tua, ya sama orang tua juga dikasih tahu, kamu kalau memang main bola fokus ke sepak bola begitu Mbak. Orang sukses itu tidak bisa cabang-cabang gitu. Jadi ya saya harus harus fokus ke satu titik mana yang itu benar-benar menonjolkan satu karakter yang ada di jiwa saya begitu. Jadi jiwa yang benar-benar ada di diri Kak Bayu Gatra ini adalah jiwa yang sudah turun-temurun dari ayah ya, sepak bola gitu ya Kak Bayu. Ya, oke. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah, sahabat Mugab semuanya, luar biasa sekali Kak Bayu Gatra ini ya, walaupun sekarang sebagai pemain sepak bola, dulunya senang sekali bermain sepak bola, tapi Kak Bayu ini nggak pernah lupa untuk belajar ya. Nilainya bagus-bagus katanya tadi, betul Kak Bayu? Iya, soalnya kan juga begini, saya dulu SD itu Mbak, saya emang suka sepak bola kan mulai dari kecil. Tapi alhamdulillah mulai saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu Mbak, saya nggak pernah peringkat 4 Mbak. Oh, 1, 2, 3 pasti. Oh, wah, keren. Ya, alhamdulillah. Jadi seorang pelajar gitu ya Kak Bayu ya. Betul sekali. Jadi non akademik sama akademik saya itu seimbang jadinya, gitu Mbak.
Seimbang gitu ya, sama-sama ada jalan. yang dilupakan gitu ya. Oke, keren sekali Kak Bayu. Jadi anak-anak semua SD Mugab kelas 4, 5, dan 6 jangan lupa ya, sebagai seorang pelajar, tugas kalian yang pertama memang adalah belajar ya. Untuk yang lainnya diseimbangkan saja ya, entah itu hobi, passion, dan lain sebagainya. Tapi tugas utamanya adalah belajar gitu ya Kak Bayu ya. Oke, mantap Benar, sekali. Jadi saya belajar itu memang apa Mbak ya, ada kalanya saya main bola, terus itu ada kalanya saya belajar juga, begitu Mbak. Jadi seimbang lah. Jadi Seimbang, pelajaran iya. sama akademik saya, sepak bola tuh sama-sama jalan jadinya Mbak gitu loh. Oh iya, Jadi saya bisa akademik ngatur yes waktu. gitu ya. Akademik yes dan akademik jalan gitu. Oke, mantap sekali Kak Bayu ya. Semoga bisa dicontoh nih sama teman-teman sahabat Mugab semua yang ada di rumah ya. Oke, Kak Bayu. Kalau dilihat dari video profil tadi kan Kak Bayu, dan sekarang pakaiannya ya, Kak Bayu ini kan pernah menjadi penggawa timnas nih ya, timnas sepak bola Indonesia. Nah Kak Bayu, untuk menuju ke sana itu apa saja yang harus Kak Bayu lalui? Kan timnas itu kan cuma berapa orang ya, sepak bola itu mungkin isinya cuma 11 pemain loh, dan Indonesia ini penduduknya banyak. 20 Mbak, 20 pemain Oh, 20 pemain ya. Gimana tuh Kak Bayu bisa jadi 20 di antara jutaan penduduk Indonesia nih? Ya intinya saya tuh pertama tuh Mbak, doa orang tua ya. Doa orang tua, juga doa keluarga, terutama juga doa guru Mbak. Saya bimbingan guru itu sangat berpengaruh besar buat karir sepak bola saya. Gitu. Jadi apa Mbak ya? Jadi perjalanan karir saya tuh ya alhamdulillah guru, keluarga, orang tua, saudara itu sangat berperan Mbak. Doa mereka itu yang bisa mengantarkan saya sampai menuju titik puncak gitu. Jadi kunci utamanya adalah doa-doa dari beliau-beliau yang sudah mengajarkan Kak Bayu ya, guru, orang tua, dan saudara-saudara dekat gitu ya. Jadi saya juga tanpa beliau-beliau Mbak, tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa guru, nggak mungkin ada saya sekarang gitu Mbak. Sampai di titik terang sekarang gitu. Iya, jadi begitu besar sekali peran orang tua dan guru ya Kak Bayu untuk kesuksesan Kak Bayu sekarang ini. Jadi anak-anak yang ada di rumah ya, sebagai seorang anak jangan lupa tetap berbakti kepada kedua orang tua, karena doa mereka lah yang mengantarkan kita menuju kesuksesan. Begitu Kak Bayu ya. Selain itu, anak-anak juga berperan sebagai seorang siswa, sehingga sebagaimana baiknya seorang siswa harus menghormati guru gitu ya Kak Bayu ya. Ya, Karena kan juga guru yang mendidik gitu ya. Karena seorang guru yang mendidik, betul. Kalau di sekolah itu kan orang tua kita guru, begitu. Iya. Orang tua nomor 2 ya. Apalagi anak-anak ini di SD Mugab ini full day school Kak Bayu. Jadi hampir dengan gurunya jauh lebih lama waktunya daripada dengan orang tua yang ada di rumah. Benar. Makanya saya juga sering bilang Mbak, kan saya punya SSB Mbak, SSB di rumah kan saya punya SSB. Oh, ada SSB ya. Jadi saya bilang kalau di lapangan orang tua kalian saya, dan juga pelatih-pelatih kalian yang ada di lapangan. Tapi kalau di rumah orang tua kalian ya orang tua kalian asli Mbak. Tapi kalian daripada sama orang tua lebih banyak sama saya, gituin Mbak. Iya iya. Jadi dia ya coach gitu Mbak. Oh iya, jadi lebih nurut sama gurunya gitu ya biasanya ya. Ya, betul sekali. Itu lebih banyak manut sama guru Mbak. Iya. Ya gitu ya anak-anak ya. Jadi kunci utamanya harus tetap berbakti pada orang tua dan menghormati guru ya, karena doa-doa mereka sangat berperan penting nantinya untuk kesuksesan kita gitu. Oke Kak Bayu, lanjut nih. Kak Bayu sempat menyangka nggak sih masuk jadi pemain timnas gitu? Itu kan sesuatu yang wah gitu. Ya kalau nyangkanya sih gak nyangka ya Mbak ya. Jadi halo Mbak. Iya Kak Bayu. Kalau nyangkanya ya nggak nyangka ya Mbak ya. Jadi ketika saya setelah juara PON itu, saya tuh dikontrak sama
Persisam Samarinda. Akhirnya alhamdulillah berjalan 6 bulan, tiba-tiba saya dipanggil buat mengikuti seleksi, Mbak. Dimana di situ ada sosok yang sangat saya sering tonton di televisi, seperti Andi Firmansyah, Ramdhani Lestaluhu, Mbak, Diego Michel, kan? Itu Kurnia Mega. Saya merasa minder pertama kali ikut seleksi itu, merasa minder, Mbak, gitu loh. Tapi saya telepon orang tua, mama sama papa, saya telepon. Orang tua cuma bilang begini, Mbak, kamu orang desa, kamu orang pegunungan. Jadi kamu harus buktiin kalau kamu itu orang desa itu bisa lebih bagus, bisa berprestasi daripada orang kota. Begitu, Mbak. Itu yang buat saya motivasi di kepala ini, gitu. Yang terngiang-ngiang seperti itu ya, yang bikin kuat melawan mereka-mereka yang sudah star gitu ya, Kak Bayu ya. Jadi di otak saya itu cuma, saya orang desa, saya bisalah melebihi dari mereka, asalkan saingan secara profesional gitu, Mbak. Udah, alhamdulillah saya bisa tembus dari 100 berapa orang gitu, Mbak. Diambil cuma 20 orang, alhamdulillah saya tembus gitu, Mbak. Alhamdulillah, wah, hebat sekali ya Kak Bayu Gatra ini ya. Walaupun bisa dikatakan anak desa, tapi bisa melampaui anak-anak yang pada umumnya hidup di kota seperti itu, Kak Bayu ya. Nah, ini anak-anak SD Muget ini semakin bersemangat ini setelah mendengar wejangan-wejangan dari Kak Bayu nih. Oke, Kak Bayu lanjut. Kak Bayu ini kan tadi kalau di video profile ada banyak sekali prestasinya. Kira-kira prestasi yang paling membanggakan Kak Bayu, yang paling berkesan di Kak Bayu itu apa sih? Iya, kalau yang paling berkesan sih pas ketika kita jadi juara, Mbak ya. Yang sangat berkesan buat saya. Tapi juga yang sangat berkesan kita menggunakan baju merah putih ini, Mbak. Ini sangat susah. Dari jutaan orang mau menggunakan baju timnas itu setengah mati gitu. Kita perlu perjuangan, perlu fokus, perlu kerja ekstra, juga perlu doa dari orang tua, guru, keluarga, dan juga kita perlu kerja 2 kali di batas orang normal lah, gitu, Mbak. Melebihi apa yang harus dilakukan orang gitu, Kak Bayu. Kalau orang rata-rata itu misalkan latihannya 1 jam, Kak Bayu bisa 5 jam seperti itu ya, Kak Bayu. Lebih dari orang biasanya ya, 2-3 jam lah. Ya, mantap sekali. Oke, Kak Bayu. Jadi kita saja yang melihat Kak Bayu pakai pakaian seperti itu merasa bangga ya dengan Garuda yang ada di dadanya. Gimana Kak Bayu sendiri yang menjadi aktornya di situ ya? Saya ikut bangga lah. Kita semua ikut bangga di sini. Oke, Kak Bayu. Tips gimana sih caranya bisa sesukses sekarang? Gimana sih? Apa yang harus dilakukan sih sama anak-anak Muget yang sekarang sedang merakit mimpinya ini agar bisa sukses nanti di masa mendatang? Ya, intinya itu, Mbak, jangan lupa sholatnya, jangan sampai bolong. 2 juga berdoa. 3, doa orang tua dan support orang tua itu sangat penting. Dan juga doa guru. Dan juga jangan patah semangat, jangan kenal lelah, jangan malas. Itu aja, Mbak. Intinya yang terakhir itu ya, jangan malas gitu ya, kayak anak-anaknya harus tetap terus rajin ya, kayak entah itu rajin belajar, rajin olahraga, rajin berlatih dan lain sebagainya, karena tidak akan ada kesuksesan bagi anak yang malas, begitu Kak Bayu ya. Benar, Mbak, soalnya kalau kita juga, Mbak, dapat, seandainya saya, Mbak ya, dapat PR dari guru, terus saya di rumah nggak diingat lagi, pasti itu bakal hilang, Mbak, sama kayak sepak bola. Jadi setelah apa yang dilatih sama pelatih saya di lapangan, Mbak, itu saya terapkan lagi di rumah, begitu, Mbak. Nah, itu sebuah wejangan bagi anak-anak yang ikut ekstrakurikuler futsal ya. Jadi kalau habis ikut ekstra futsal nih, latihan sama pelatihnya, jangan lupa di rumah latihan lagi dan lagi, biar bisa lebih profesional nih, sama seperti Kak Bayu. Oke, Kak Bayu, luar biasa sekali. Kak Bayu,
dengan kesuksesan seperti ini, apa sih yang berubah dari kehidupan Kak Bayu? Ya yang berubah nggak ada sih Mbak. Saya tetap Bayu Gatra yang dulu, tetap Bayu Gatra begitu Mbak. Itu dari saya ya. Jadi dari sikap, perilaku, sifat, terus juga saling gotong royong sama keluarga, sama teman, sama tetangga itu tetap ada sampai sekarang gitu Mbak. Tapi yang berbeda cuma di segi dulu yang kenal saya mungkin segelintir orang ya. Sekarang ya alhamdulillah bukannya saya sombong Mbak. Mungkin orang Jember, orang Jawa Timur, orang Indonesia pun sebagian insya Allah tahu lah ke saya begitu Mbak. Itu yang buat berbeda aja di situ. Perbedaannya Kak Bayu bisa dikenal lebih banyak orang, tapi dari segi karakternya Kak Bayu sendiri nggak berubah ya. Ya. Jadi masih tetap rendah hati seperti itu ya, low profile, rendah hati, nggak sombong, nah, gitu anak-anak ya. Jadi kalau nanti nih anak-anak sudah mencapai kesuksesannya, sekarang masih merakit mimpi ya. Nanti ketika sudah dewasa, sudah bisa meraih mimpinya, jangan lupakan orang-orang di sekitar anak-anak ya. Tidak sombong dan tetap rendah hati. Sama seperti Kak Bayu. Oke, mantap sekali. Kak Bayu ini pemain idolanya banyak orang loh ya. Nah, kira-kira pemain idola seperti Kak Bayu punya pemain idola yang lain nggak? Jadi Kak Bayu punya pemain idola, pemain sepak bola idola nggak? Idola saya itu Mbak, yang pertama pelatih saya dulu ya, namanya Om Rudi Kelces, orang Surabaya. Sekarang dia jadi pelatih. Beliau yang membimbing saya sampai ke titik sekarang, beliau. Jadi dia idola saya sekali gitu. Terus yang kalau di Eropa itu mungkin juga saya sangat mengidolakan sosok Widodo Cahyono Putro ya. Putra daerah asal Gresik, pelatih timnas juga. Beliau sangat menginspirasi saya buat sukses menuju ke timnas gitu, Mbak. Jadi dua itu tadi ya Kak ya, sosok idola di dunia sepak bola. Nah kalau anak-anak semua di rumah nih, Kak Bayu Gatra ini sekarang menjadi pemain PSM Makassar, betul ya? Benar ya. Nah, kira-kira sebelum masuk ke situ, Kak Bayu punya nggak tim idola gitu, tim idola yang ada di Liga 1? Dulunya pas masa kecil itu jadi fansnya klub apa sih? Kalau anak-anak di sini biasanya kalau Ustadzah ngajar di kelas nih, anak-anak itu sukanya ngomong Persebaya, Arema gitu. Kira-kira kalau Kak Bayu ini idolanya apa sih? Dulu saya idola saya sih Persib Jember Mbak ya. Dulu saya mengidolakan daerah saya sendiri. Tapi setelah meranjak ke SMP, SMA, almarhum mbah saya ini bilang, Mbak, saya pengen melihat kamu bermain di Persebaya. Itu yang belum kesampaian sampai saat ini. Jadi insya Allah suatu saat saya pengen main di Persebaya. Itu cita-cita, Mbak. Masya Allah, ya kita doakan nih anak-anak semua di rumah ya, semoga Kak Bayu bisa jadi pemain Persebaya nih, biar anak-anak nanti bonek gitu ya, ada Kak Bayu di situ. Oke, amin. Semoga tercapai Kak Bayu ya. Oke Kak Bayu, kalau itu tadi kan ranah domestik ya Indonesia, kalau luar negeri nih, tim luar negeri yang paling Kak Bayu idolakan apa sih? Ya kalau pemain sih pastinya Lionel Messi, Mbak ya. Sampai anak saya juga saya namakan Muhammad Messi Gatra. Wah. Jadi timnya Barcelona. Barcelona ya. Wah, Kak Bayu Gatra ini sepertinya kurang sehati sama Ustadzah Terry loh. Ustadzah Terry sukanya Real Madrid ini. Iya. Oke Kak Bayu, emang sih ya seenggak sukanya pemain, seenggak sukanya fans Real Madrid ke Barcelona pasti tetap mengakui kalau Messi itu bagus mainnya. Oke. Oke Kak Bayu lanjut. Kak Bayu kan pemain timnas, bisa jalan-jalan ke luar negeri nih. Ya, Ustadzah Terry juga pengen tuh jalan-jalan ke luar negeri. Nah, Kak Bayu selama jadi pemain timnas ini sudah pernah menjelajah ke negara mana saja sih? Ya, alhamdulillah Mbak, kalau di Asia Tenggara ya, ke Singapura,
Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Filipina. Alhamdulillah pernah, Mbak. ASEAN ya, negara ASEAN ya. Asia. Kalau di ASEAN itu Dubai, terus mana itu? Korea, Mbak. Korea. Wah, ini anak-anak K-pop semua yang cewek-cewek juga K-pop ini. Pengen ke Korea ini sepertinya. Di Eropa pernah ke Spanyol, Itali, Madrid. Ke Madrid. Roma, ya. Wah, luar biasa, hebat sekali. Jadi dengan menjadi pemain sepak bola bisa mengantarkan ke banyak negara gitu ya. Tur luar negeri, wah, luar biasa sekali. Bonus ya untuk Kak Bayu. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sukses nantinya, insya Allah anak-anak juga bisa nih mengitari seluruh dunia ya. Karena ada satu ayat Al-Quran ini Kak Bayu. Dan jalan-jalanlah kamu di muka bumi ini. Itu Allah menyampaikan seperti itu dalam ayat Al-Qur'annya. Jadi kita boleh sekali jalan-jalan ke luar negeri untuk mengetahui ya ada apa sih pengetahuan-pengetahuan di sana ya, seperti itu. Jadi boleh sekali ingin ke luar negeri itu boleh sekali. Kita malah diminta untuk berjalan-jalan ya. Seperti itu anak-anak. Lagi di Itali itu pas bulan Ramadan ya. Kalau di Itali Ramadan berapa jam Kak puasanya? 18, Mbak. Wah, 18 jam. Luar biasa. Tapi dingin nggak? Pas musim apa? Iya, pas musim dingin juga. Musim dingin juga. Wah. Saya di situ itu, Mbak, menyesuaikan suhu dan juga pas itu kan kita latihan juga sih, Mbak. Jadi itu puasa paling lama sudah. Saya juga itu mau pingsan, Mbak. Di situ tuh. Jadi 18 jam. Iya. Buka puasa sahur itu jam 5, Mbak, ya. Subuh itu jam 5. Subuh jam 5. Buka puasanya jam 10, Mbak. Jam 10 malam. Wah. Itu luar biasa sekali ya, puasa 18 jam, jam 5 sampai jam 10 malam. Itu wah, itu Ustaz Teri kalau bayangin juga nggak bisa membayangkan ini. Seperti apa itu lamanya. Kalau ada orang muslim yang ada di Eropa, Mbak, terus bulan puasa dia masih main bola, wah, saya ingin jempol tuh, kuat sekali dia berarti. Kuat sekali, luar biasa sekali, iya. Jadi beruntung sekali kita ada di Indonesia, Kak ya. Durasi puasanya jauh lebih pendek dibandingkan negara-negara yang lain. Oke, Kak Bayu, ini dari tadi saya terus yang tanya, Kak Bayu, sepertinya teman-teman yang lain ingin bertanya ini ya, sahabat Mugab di rumah. Coba, sahabat Mugab di rumah ada yang mau tanya? Coba diangkat tangannya dong yang ingin bertanya kepada Kak Bayu Gatra secara langsung nih. Raise your hand please. Sanaul. Astaga. Ini yang mau tanya ya, siapa ya yang beruntung bisa bertanya langsung ke Kak Bayu Gatra? Boleh tanya semua juga nggak masalah. Oke, kalau tanya semua nggak masalah. Ini penontonnya ada 1 juta. Siapa? Oke, Sanaul nih yang beruntung pertama kali bisa tanya ke Kak Bayu. Silakan, Sanaul. Apa itu namanya? Sepak bola itu gimana? Gimana, Sanaul? Perasaannya. Gimana, Dek? Perasaannya kalau jadi sepak bola gimana? Oh, ya. Ya, perasaannya senang ya. Pertama, bisa membanggakan kedua orang tua, bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan orang-orang terdekat, guru, keluarga, teman. Dan juga saya bisa membanggakan desa saya yang dulu tidak pernah dikenal orang sama kecamatan saya. Alhamdulillah, sekarang banyak orang tahu gitu loh. Dek, jadi ya alhamdulillah banggalah saya bisa jadi pemain sepak bola, bisa mengangkat derajat keluarga saya dan kampung halaman saya gitu.
Iya, gitu Sanaul. Gimana Sanaul? Oke ya, cocok ya jawabannya ya. Oke, terima kasih Kak Bayu atas jawabannya. Jadi anak-anak semuanya, kalau kita bisa berprestasi itu ternyata bukan diri kita sendiri loh yang merasa bangga, gitu ya Kak Bayu ya. Orang tua bangga, guru juga bangga, teman-teman kita juga bangga. Oh, iki koncoku loh. Biasanya gitu kalau teman-teman ya, kalau merasa bangga kayak gitu biasanya. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk berprestasi, untuk membanggakan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya. Terima kasih Sanaul, pertanyaannya luar biasa sekali. Pertanyaan kedua dari siapa ya? Usteri. Oh, sudah ada Ustadzah Mala. Oke, Ustadzah Mala. Kita kasih kesempatan untuk bertanya nih Ustadzah Mala nih. Terima kasih Usteri untuk saya pertanyaannya. Mas Bayu, ini saya mau tanya, pada umumnya sepak bola itu kan yang bermain kan hanya laki-laki. Nah, tahun ini, tahun sebelumnya itu kan pada booming dengan sepak bola wanita. Nah, itu. Mungkin Mas Bayu bisa memberi motivasi untuk pemain sepak bola wanita nantinya mungkin dari Mugep ya, SD Muhammadiyah 1, mungkin ada yang bercita-cita juga ingin menjadi pemain sepak bola wanita juga seperti saya waktu itu gitu. Gitu aja sih Mas. Semoga anak-anak itu, karena kan di Gresik itu kan untuk sepak bola wanita kurangnya maju. Jadi saya ingin Mas Bayu ada motivasi untuk anak SD, untuk wanita, karena sepak bolanya ini kan tidak harus laki-laki, tapi untuk perempuan juga bisa, gitu kan ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya Mbak, jadi gini, kemarin saya baru membentuk tim sepak bola wanita baru kemarin di SSB saya. Jadi menurut saya Mbak, sekarang itu sepak bola wanita lagi booming ya, lagi banyak yang mau ikut. Halo? Iya, silakan Kak Bayu. Ya, jadi sepak bola wanita sekarang itu lagi booming. Jadi buat adik-adik di SD Mugep, siapa tahu ada yang mau jadi pemain sepak bola wanita. Yang penting prospek ke depan sebenarnya lebih menjanjikan sepak bola wanita gitu. Soalnya saingannya sedikit, yang mau main juga sedikit, tapi peluang buat ke pemain timnas itu lebih besar gitu. Saingannya tuh lebih besar. Masuknya itu lebih besar gitu. Iya, betul. Jadi cuma kita tinggal mengajarkan, ya mungkin kita harus tutup aurat juga lah, Mbak, gitu loh. Main bola kan harus juga tutup aurat gitu loh. Jadinya main bola juga pakai kerudung, terus pakai manset kan, semua harus ketutup lah. Jadi saya juga baru buka kemarin, baru sore kemarin saya buka sekolah sepak bola cewek di daerah saya. Jadi saya berharap juga buat adik-adik, dan pernah takut gitu, Pak. Sepak bola itu bukan sepak bola petarung ya, tarung enggak. Sepak bola yang seni. Jadi menggunakan otak, pikiran, dan juga tenaga. Gitu. Terima kasih Mas Bayu ya. Ya Ustazah, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Bayu dan Ustadzah Mala atas pertanyaan dan jawabannya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua, sobat Mugep di rumah, yang putri ya bisa juga menjadi pemain sepak bola, begitu ya Kak Bayu ya? Ya, benar-benar. Oke, terbuka lebar nih gerbangnya. Ini Kak Bayu, kita di SD Muhammadiyah 1 GKB ini, di pendidikan GKB ini, Muhammadiyah GKB ini ada 4 sekolah Kak Bayu. Ada SD Muhammadiyah 1 GKB, ada SD Muhammadiyah 2 GKB, ada SMP Muhammadiyah 12 GKB atau Spemdalas, dan yang terakhir ada SMA Muhammadiyah 10 GKB atau Smamio. Nah di sini Smamio sudah mulai membuka ekstrakurikuler futsal perempuan ternyata Kak Bayu. Jadi di SMA Muhammadiyah 10 GKB sudah mulai ini untuk futsal cewek ya. Jadi anak-anak yang mungkin berkenan bisa ya terbuka selebar-lebarnya gitu.
Jadi kan daripada kita apa Mbak? Sebenarnya dia kurikulum di luar pelajaran kan harus olahraga, Mbak. Soalnya olahraga tuh penting buat kita. Gitu loh, Mbak. Untuk kesehatan juga gitu Kak Bayu ya. Kesehatan juga jasmani kan itu harus seimbang, Mbak. Jasmani sama rohani kita kan harus seimbang. Jadi biar hidup sehat juga. Jadi buat adik-adik juga harus olahraga lah gitu loh, Mbak. Terutama sekarang Kak Bayu ya, di masa pandemi olahraga itu sangat penting sekali untuk meningkatkan imun begitu Kak Bayu ya. Oke, ini Kak Bayu ada yang masih banyak yang pengen tanya nih. Siapa ya kira-kira ya? Oke, Inayah Namars nih. Silakan Inayah. Kak Bayu, gimana awal cerita bisa masuk ke timnas? Ya, terima kasih Adik Inayah. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi awal masuk ke timnas itu yang melalui seleksi ya. Semua meskipun di dunia apapun itu mau masuk ke dalam suatu membela negara itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan begitu. Harus kerja keras, seleksi, fokus, dan juga benar-benar harus konsentrasi begitu. Jadi awal mulanya saya tuh ikut seleksi dari 150 orang dikurangi lagi akhirnya kebentuklah 20 orang untuk membela nasional. Makasih Kak. Sama. Iya, gitu ya, Inayah ya. Jadi harus fokus ya, disiplin, kerja keras begitu Kak Bayu ya, untuk bisa tembus langsung ke timnas. Selain doa orang tua, sholat 5 waktu, dan doa dari guru tercinta begitu Kak Bayu ya. Oke, lanjut nih. Masih banyak yang mau tanya, banyak banget Kak Bayu. Coba siapa lagi yang beruntung ya? Oke, Dani, kelas 5 Asia. Mas Dani. Ya, coba mau tanya apa? Ini, apa yang Kak Bayu lakukan jika jenuh berlatih? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Dani, 5 Asia. Jadi jenuh itu memang selalu ada di pikiran orang ya. Rasa jenuh, rasa bosan juga. Mungkin di usia adik-adik ini mungkin lagi labil ya. Jadi kadang bermain ini, bosan bermain ini. Jadi kalau saya itu, yang saya lakukan di rumah itu, yang penting menunjukkan ke hal-hal positif ya. Gitu. Contohnya, apabila saya jenuh bermain bola, saya kadang juga di rumah baca Al-Quran. Terus juga kadang saya juga membersihkan tanaman. Saya juga kadang bercocok tanam lah. Itu yang saya lakukan. Yang sekiranya hal positif. Begitu. Oh ya, makasih. Ya. Oke, terima kasih Dani. Hebat sekali pertanyaannya. Jadi jawabannya Kak Bayu ini luar biasa sekali. Untuk menghilangkan rasa bosan, ya kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, gitu Kak Bayu ya. Salah satunya dengan mengaji. Wah, luar biasa sekali Kak Bayu. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir sudah banyak sekali yang tanya. Wah, sayang sekali, hanya ada satu penanya lagi. Ferdian kelas 6 Merkurius. Nah, kalau tadi benua, sekarang kita masuk ke planet nih Kak Bayu. Ini Kak Bayu, kenapa kok ngefans sekali sama Lionel Messi sampai anaknya dinamai Muhammad Messi Gatra? Ya, jadi awal ceritanya begini. Di tahun 2008, saya itu kan masih belum jadi pemain pro. Ustazah. Jadi waktu ketika saya nonton televisi, itu ada Piala Dunia U20 gitu loh. Itu saya nonton Lionel Messi itu, ini pemain bagus ya, dari mana nih? Akhirnya dia jadi pemain terbaik di situ. Akhirnya dia di Barcelona, Ustazah, gitu loh. Ketika itu
saya nonton Barcelona Liga Champion, Lionel Messi main juga. Akhirnya saya nge-fun sekali. Sampai sekarang bajunya Lionel Messi saya ada. Ntar saya bawakan saja. Sabar. Wah, ini mau dibawakan bajunya Lionel Messi nih sama Kak Bayu ya. Ferdian, wajahnya dilihatkan dong. Malu-malu Ferdian ini. Ini saya beli di tahun 2009 Ustazah. Sampai sekarang ada. Wah, itu langsung dari sana Kak Bayu. Enggak, ini saya beli di Pasar Loa di 10 November, Gelora 10 November. Oh, Gelora 10 November. Tapi tetap nomor pertamanya Lionel Messi ya? Ya, 19 ini. 19. Wah, keren sekali. Sampai sekarang saya simpan itu. Mantap. Gitu Ferdian. Jadi dari skillnya Lionel Messi ya, jadi bisa sampai sejatuh cinta itu dan anaknya dikasih nama Messi gitu ya, Kak Bayu. Ya, ini Kak Bayu, ini Ferdian ini pemain futsalnya SD Mugep loh. Dia pasti dipasang di squad ini kalau mau lomba kemana-mana ini Ferdian ini. Ada pesan-pesan Kak Bayu untuk Ferdian dan teman-teman futsal yang lain? Ya, intinya buat adik-adik yang lain, intinya kalau sebelum bermain harus minta doa sama orang tua, biar kita dihindari dari musibah, Mbak. Terus juga di dalam satu pertandingan itu harus fokus pertandingan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pertandingan. Gitu. Jadi intinya itu Mbak, doa orang tua, fokus, dan juga jangan mau kalah. Intinya di situ. Oke, itu luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Kak Bayu nih. Anak-anak harus bisa ya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih Kak Bayu dan Ferdian atas pertanyaannya. Ya, makasih. Sama-sama. Kak Bayu, terakhir pertanyaan dari saya ya. Kak Bayu pernah cedera nggak sih? Atau ada kecelakaan gitu saat bermain atau saat latihan? Saya pernah mengalami cedera parah ya Mbak ya. 2 kali operasi di tahun 2010 sama 2019. Habis cedera? Menyurutkan motivasi saya. Iya Kak Bayu, silakan. Jadi setelah cedera itu tidak takut ya? Tidak takut sama sekali untuk merumput lagi ya setelah? Enggak, alhamdulillah. Sekarang sembuh total Mbak, udah sembuh total. Jadi saya dari situ saya bisa apa Mbak ya? Memang doa orang tua Mbak, doa orang tua sama doa keluarga dan teman-teman dekat saya itu yang bisa membuat saya sembuh Mbak. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya, apapun profesinya, apapun mimpinya pasti ada resiko gitu Kak Bayu ya. Jadi resiko, salah satu resiko yang ada di sepak bola adalah cedera. Nah, apapun resikonya kita harus tetap berani untuk terus menggapai mimpi kita, menjalankan apa yang menjadi cita-cita kita, seperti itu Kak Bayu ya. Benar. Jadi kan kita nggak tahu Mbak, rezeki orang ke depan kan saya nggak tahu. Mungkin dari adik-adik ini 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ada yang jadi presiden, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru. Amin. Ada yang tahu Mbak. Makanya kita rajin-rajinlah berdoa, minta sama Allah kan begitu Mbak. Supaya apa yang diinginkan dan dicita-citakan tercapai kan begitu. Oke, luar biasa sekali Kak Bayu Gatra ya. Luar biasa sekali sepertinya ya. Oke anak-anak, selesai sudah pertanyaan dari anak-anak dan pertanyaan dari Ustadzah. Sebelum kita akhiri, Kak Bayu, closing statement, pesan yang benar-benar ingin Kak Bayu sampaikan kepada generasi muda SD Mugep nih. Untuk follow their dreams, untuk mengikuti mimpinya, untuk menggapai mimpinya. Ya intinya begini Mbak, kalau saya pesan-pesan buat adik-adik ini, janganlah patah semangat, janganlah mudah putus asa, raihlah mimpimu, meskipun kamu sekarang gagal, itu adalah kunci buat kamu sukses. Mbak. Jadi itu harus ditanam terus dan juga jangan lupa berdoa, jangan lupa juga
orang tua, guru, itu Mbak. Kalau kalian sukses jangan lupakan itu. Soalnya kesuksesan kalian tuh merupakan bimbingan dari kedua orang tua dan juga guru, Mbak. Gitu. Jadi harus saling berjalan lah. Gitu. Jadi satu kesatuan. Oke, terima kasih Kak Bayu atas pesan-pesannya. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak aplikasikan nantinya untuk menggapai mimpinya ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita foto terlebih dahulu Kak Bayu ya. Kita foto sama anak-anak dulu ya. Foto virtual nih, foto online namanya. Oke, posenya kayak gini dulu ya. Posenya jempol dulu nih. Ya. Oh, Kak Bayu masih mau ngambil apa Kak Bayu ini ya? Oke, kita mulai foto ya anak-anak. 1, 2, 3. Cekrik. Oke, lagi. Sekarang seperti ini, biar semangat nih, biar semangat menggapai mimpi. Seperti ini ya posenya ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya, untuk SD Mugep nomor 1 ya, SD Muhammadiyah Sadagabe. 1, 2, 3. Oke, sudah sunah Rasul ya 3 kali ya. Oke, terima kasih Kak Bayu Gatra sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada pagi menjelang siang hari ini. Luar biasa sekali pengalamannya, sharing-sharingnya, pesan-pesannya kepada sahabat Mugep di rumah. Semoga sahabat Mugep di rumah kelas 4, 5, dan 6 bisa mengaplikasikannya untuk menggapai mimpi-mimpi kalian nantinya ya. Jangan lupakan Ustadzah Terry, jangan lupakan ustadzah-ustadzah yang lainnya ketika kalian sudah sukses nanti ya. Oke, sebelum kita akhiri ya, agar berkah acara pada siang hari ini, mari kita baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Bayu sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih anak-anak. Sampaikan terima kasih kalian kepada Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih juga kepada anak-anak. Sudah.